Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ridho Asaki. Selamat datang di Zona Horor. Kemarin aku ada di DM sama salah satu followers di Instagram Zona Horor. Dia request di DM menyuruh aku untuk membahas suatu kejadian yang sadis dan kejam, guys. Mengingat kata sadis, aku jadi teringat dengan kisah seorang wanita jauh di negeri Italia sana. Namanya adalah Leonardo Cianciulli. Dia adalah seorang wanita sadis dan kejam yang kisahnya tidak bisa dilupakan bagi masyarakat Italia. Cianciulli merupakan seorang wanita yang lahir di Montella, Avellino, Italia. Pada saat anak-anak, Cianciulli sering disiksa oleh ibunya karena faktor ekonomi mereka sangat lemah. Di usia yang masih anak-anak, Cianciulli juga sempat depresi karena siksaan dari ibunya. Dan bahkan, Cianciulli hampir 2 kali mencoba bunuh diri. Setelah menginjak dewasa, Cianciulli menemukan kekasih hatinya yang jauh lebih tua darinya, yang bernama Raffaella Pansardi. Setelah menikah dengan Pansardi, Cianciulli pindah ke daerah Correggio, Italia. Karena ekonomi rumah tangga mereka sangat lemah, Cianciulli turut ikut membantu suaminya bekerja hingga pada tahun 1927, Cianciulli terlibat kasus penipuan dan mengalami kurungan selama 3 tahun. Setelah bebas pada tahun 1930, keuangan keluarga mereka sedikit mengalami kenaikan yang sangat-sangat drastis. Hal ini disebabkan karena Cianciulli mulai membuka toko sabun yang bisa dibilang toko sabun mereka sangat laris di kota itu. Selama pernikahan, Cianciulli mengalami 17 kali melahirkan. 10 anaknya meninggal saat masih usia muda dan 3 orang anak lainnya mengalami keguguran. Sebenarnya Cianciulli sudah mengetahui hal ini jauh sebelum kejadian ini. Karena Cianciulli juga diberkahi dengan kelebihan, yaitu bisa memimpikan ramalan untuk masa depan. Dan pada saat itulah Cianciulli menjadi peramal yang tersohor sekota tempat ia tinggal, guys. Singkat cerita, pada tahun 1939 Perang Dunia Kedua terjadi dan negara Italia turut serta dalam turnamen peperangan tersebut. Saat itu, tentara Italia tengah gencar-gencarnya mencari tentara baru untuk direkrut ke medan perang. Dan anak-anak muda yang menjadi sasaran para tentara itu untuk membawa mereka ikut ke medan pertempuran. Putra tertua Cianciulli, yaitu Giuseppe Pansardi, menjadi sasaran dan dipaksa harus ikut untuk turun ke medan pertempuran, guys. Tentu saja Cianciulli tidak mau kehilangan anaknya lagi. Dia mencari cara dan berusaha keras untuk tidak mau kehilangan putranya lagi dan lagi di usia yang sangat-sangat muda. Lalu pada saat malam tiba, dia mendapatkan mimpi bahwasannya untuk tidak mau kehilangan putranya, dia harus mengorbankan manusia agar putranya tersebut tidak pergi meninggalkannya. Karena mimpi inilah, Cianciulli membunuh 3 manusia dengan sangat sadis. Korban pertama adalah Faustina Setti, yang tak lain dan tak bukan adalah kliennya Cianciulli, yang saat itu ingin meminta ramalan mengenai jodoh kepada Cianciulli. Setti adalah wanita parubaya yang belum juga menikah dan ingin diramal oleh Cianciulli untuk melihat siapa laki-laki masa depan yang akan melindunginya. Pada saat mengobrol dengan Setti, Cianciulli memberikan sebuah minuman anggur yang pada dasarnya minuman itu sudah diracik dan dicampur dengan ramuan yang bisa membuat orang pingsan. Dan benar saja, pada saat Setti meminum itu, Setti langsung terjatuh dan pingsan. Dan pada saat pingsan itulah Cianciulli mulai membunuh Setti dan mencincang Setti hidup-hidup. Lalu Cianciulli mengumpulkan darah Setti di dalam satu wadah dan mendiamkannya selama 1 malam, lalu mencampurnya dengan telur dan tepung untuk membuat adonan kue. Yang dimana adonan kue tersebut, guys, dibagikan kepada para tetangga dan dimakan oleh keluarga Cianciulli itu sendiri.
Sadis sekali. Korban kedua adalah Francesca Soavi, wanita parubaya juga yang sama dengan Seti. Tetapi Francesca Soavi dijanjikan oleh Cianciulli untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang cukup layak, guys. Cianciulli menyurati Soavi dan menyuruh Soavi datang ke rumah Cianciulli agar Cianciulli bisa memberikan dia pekerjaan yang layak dan gajinya sangat besar, guys. Soavi pun tentu sangat-sangat tergiur dengan pekerjaan ini. Tapi ada satu syarat, yang dimana Soavi tidak boleh memberitahukan kepada siapapun tentang kedatangan Soavi ke dalam rumah Cianciulli dan tentang pekerjaan ini yang ditawarkan oleh Cianciulli ke Soavi. Soavi kemudian datang ke rumah Cianciulli tanpa satu orang pun yang mengetahui bahwa Soavi telah pergi ke rumah Cianciulli. Dan dengan metode yang sama, Cianciulli memberikan sebotol anggur untuk diminum bersama kepada Soavi, yang dimana anggur tersebut telah diberi ramuan khusus untuk membuat Soavi pingsan. Dan tentu saja Soavi langsung pingsan dan terbujur. Setelah Soavi pingsan, tubuh Soavi dicincang-cincang menjadi beberapa bagian oleh Cianciulli dengan sangat-sangat sadis. Virginia Cacioppo menjadi korban terakhir kekejaman Cianciulli. Cacioppo sendiri adalah seorang mantan penyanyi soprano yang menganggur, guys. Cianciulli memberitahunya tentang adanya lowongan pekerjaan di Florence sebagai sekretaris untuk seorang impresario. Sama seperti yang dikatakan oleh dua orang wanita sebelumnya yang telah dibunuh oleh Cianciulli. Cacioppo diperintahkan untuk tidak memberitahukan siapapun atas kedatangannya di rumah Cianciulli. Dan dengan metode yang sama, Cacioppo dibuat pingsan oleh Cianciulli, guys. Tubuh Cacioppo pun dicincang habis, serta daging dan darahnya dibuat olahan yang sama oleh Cianciulli. Pembunuhan ini terungkap setelah Cacioppo dinyatakan hilang oleh keluarganya, guys. Dan naasnya, ada seseorang yang melihat bahwa Cacioppo terakhir kali tengah menuju rumah Cianciulli. Cianciulli pun ditangkap dan dijatuhin hukuman selama 30 tahun penjara dan 3 tahun kurungan di rumah sakit jiwa, guys. Saat Cianciulli berada di persidangan, Cianciulli bersaksi bahwa ketiga mayat tersebut telah dijadikannya sebagai kue cemilan untuk keluarga dan para tetangga kerabat dekatnya. Serta daging-daging mereka dijadikan olahan sabun di toko Cianciulli itu sendiri. Sangat-sangat sadis, guys. Kisah pembunuhan sadis Cianciulli ini terjadi pada tahun 1940 akhir di Italia, guys. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan like-nya dan subscribe-nya. Karena kedepannya aku akan membahas hal-hal horor yang lebih menarik lagi untuk kalian tonton, guys. Aku Ridho Asaki, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.